Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita luar biasa, amin. Hari ini kita mau belajar satu topik yang sangat penting, bahwa ketika Tuhan tidak bisa kita mengerti, iya kan? Ketika suami kita tidak bisa mengerti, seringkali kita pikir percuma saya punya suami seperti dia. Ketika anak-anak kita nggak bisa kita mengerti, akhirnya kita jadi kecewa sendiri. Tetapi pertanyaannya, ketika Tuhan kita nggak bisa mengerti, apa yang harus kita buat? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Buka kitab kita sama-sama, Amsal 25. Hari ini kita mau bahas hal-hal penting tentang akhir zaman. Dan saya nggak mau saudara belajar akhir zaman yang aneh-aneh, saudara-saudara, ya kan? Nanti ada naga keluar, nanti ada ini. Jadi orang bukan sukacita, malah mimpi yang aneh-aneh, saudara. Iya kan? Karena dia dengarnya yang aneh-aneh, saudara. Dia orang bilang, aduh saya nggak mau, gue suka mimpi yang enggak, katanya gitu, ya kan? Tetapi saya percaya kita hidup di zaman akhir, ada banyak hal yang penting yang harus kita pelajari. Dan salah satunya, kan dalam Daniel dikatakan, orang akan menyelidiki karena ilmu pengetahuan bertambah. Dan ateis akan banyak sekali justru di akhir zaman ini. Kenapa? Karena orang coba menyelidiki dengan otak yang segede bapau itu. Dan ketika tidak bisa menjumpainya, akhirnya dia bilang, God is not exist. Tuhan gak ada. Bahkan ada orang gila yang bilang gini, thank God I'm an atheist. Dia bilang thank God tapi ateis, ya kan? Nah artinya dia percaya Tuhan ada, ya kan? Saya ingat betul, itu tahun 92. Ada orang datang ke kantor saya, seorang bapak yang sudah tua, dan dia bilang begini, anak muda, Anda itu masih terlalu muda untuk menjadi pendeta. Anda masih belum berpengalaman. Umur saya masih 25 tahun waktu itu. Lalu dia bilang, saya sudah menyelidiki segala sesuatu dalam kehidupan. Saya pernah menjadi pendeta, saya pernah menjadi haji, saya pernah di urusan Buddha jadi apa begitu, dia bilang gitu. Dan akhirnya saya ada pada kesimpulan, Tuhan tidak ada. Saya waktu itu masih muda sekali, ya kan? Jadi saya jengkel sekali, nih orang udah mau mati besok aja lah, mati saya pakai gaya. Temu Tuhan tempeleng dari malaikat ini. Jadi tapi saya emosi sebetulnya, cuma saya kan pendeta kan, jadi mesti kontrol kan. Jadi saya bilang begini, Pak, sorry ya Pak ya, dalam hati saya gini, dia bikin gue jengkel, gue bikin juga dia jengkel, ya kan? Kan masih muda, pikiran waktu itu masih pendek-pendek begitu kan. Dalam hati saya bilang gini, Pak, sorry ya Pak ya. Dan saya memang begitu, ketawanya saya sengaja agak sinis gitu. Saya bilang, sorry ya Pak ya. Saya bilang Bapak itu seorang yang cengeng Pak. Saya sebut Bapak ini seorang pengecut Pak. Saya memang bikin dia marah gitu. Saya bilang, sorry ya Pak ya. Saya bilang Bapak ini cengeng Pak. Saya bilang Bapak ini pengecut Pak. Bapak kalau bilang Tuhan tidak ada, jangan ngomong sama saya Pak. Jangan ngomong sama saya Pak. Saya siapa Pak? Saya siapa? Kalau Bapak mau bilang Tuhan gak ada, kalau Bapak berani dan memang yakin bahwa Tuhan gak ada, ngomong sama Tuhan sekarang di depan saya bahwa Tuhan tidak ada. Itu kalau Bapak berani. Kalau dia terpancing dong, dia emosi. Dia bilang sangat berani. Dia bilang, pendeta mau saya tutup mata atau buka mata? Saya bilang terserah. Dia buka mata, dia bilang. Sekarang saya beritahu bahwa engkau Tuhan tidak ada. Saya bilang, Bapak lagi ngomong sama siapa? Langsung sama Tuhan. Dalam hati saya, gua kan gak goblok-goblok amat. Saya ketawa geli lalu dia tanya, kenapa? Enggak, itu cuma membuktikan bahwa Bapak yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah itu dia, ada banyak orang ada dalam kondisi sebetulnya dia tahu Tuhan ada, tetapi dia begitu stres karena dia tidak mengerti. Tuhan tidak perlu saya mengerti, karena Tuhan cuma perlu saya percaya. Tahukah saudara, kita akan mengerti sesuatu yang dimensinya lebih rendah dari kita. Betul? Apapun yang dimensinya lebih rendah dari kita, kita mengerti. Saudara pernah lihat Cristiano Ronaldo? Pernah lihat dia bawa bola nggak? Bisa nggak cara ngertinya itu bagaimana dia bisa bawa tuh bola seperti itu? Nendang bola seperti itu. Coba, nggak bakal bisa. Iya kan? Kenapa? Orangnya lebih hebat. Iya kan? Begitu juga kalau saudara bekerja, saudara akan hormati pimpinan saudara, bos saudara itu. Kalau dia bisa ngambil keputusan-keputusan yang saudara nggak ngerti awalnya. Bos saudara bilang gini, ini mesti diginin aja nih, ini diginin aja nih, ini diginin aja nih. Kayaknya nggak mungkin, kalau diginin jebak dong, nggak bisa dong. Tapi waktu jalan, bener juga ya, jago juga dia ya. Kita akan lihat bahwa orang ini lebih hebat dari kita, kenapa? Karena kita tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Kalau seseorang itu kita ngerti, malah kita rendahkan. Lah, cuma begitu doang, aku juga tahu, ya kan? Nah, itulah Tuhan kita. Makanya, saya mau selalu lihat dulu, Amsal 25 ayat 2. Nanti kita lihat, kemuliaan Allah, dikatakan apa? Merahasiakan sesuatu. Iya kan? Kalau dia Allah yang full with his glory, kalau dia Allah yang penuh dengan kuasa kemuliaannya, otomatis ada banyak hal yang kita nggak mengerti. Yang setuju bilang amin. Iya kan? Komputer ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Kenapa? We are not the expert. But if we are the expert, kita ngerti sekali. Betul?
Ibu-ibu aja kadang-kala pegang handphone banyak yang nggak ngerti. Dia pegang BlackBerry, bilang sama suaminya minta yang paling canggih, yang paling mahal. Iya kan? Tapi dia cuma pakai untuk SMS. Saya paling senang kalau lihat ibu-ibu ngetik BlackBerry. Serius. Kayak dunia mau berakhir besok gitu. Kan kalau anak muda main BlackBerry enak aja kadang-kadang sambil ngomong. Ya itu kan enak gitu ngeliatnya gitu. Kayaknya dia nikmatin hidup. Kalau ibu-ibu kalau BlackBerry itu kayak dunia mau berakhir besok. Iya kan? Persis kayak KPK mau nangkep maling gitu. Ah ini dia nih. Ya kan? Sama saya cerita kan. Ada orang itu Wamena datang ke Jakarta. Jadi anaknya ajarin. Ini telepon, pencet yang ini. Ini SMS. Oh iya. Nanti kalau aku sampai kantor aku telepon ya. Biar papa belajar. Iyo, telepon. Shalom. Papanya jawab. Tony. Kau usah sampai kantor. Iyo, tapi ini kau telepon atau kau SMS ini? Dia tanya nih, kau telepon atau kau SMS ini? Papa, kalau suara itu telepon Papa. Kalau tidak ada suara, itu SMS. Oh begitu. Jadi kalau SMS tidak ada suara. Akhirnya anaknya SMS. Lama nggak dibalas-balas. Dia telepon. Dia tanya, Papa, saya suruh SMS. Kenapa kau tidak balas? Dia bilang, sapu tulisan jelek. Saya takut kau tidak bisa baca. Itu yang saya bilang. Tidak mengerti. Iya kan? Jadi kalau kita ilmunya di bawah, kita nggak akan bisa mengerti. Tapi kalau kita ahli komputer, apapun kita bisa ngerti. Makanya kita bilang apa? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Artinya kita mengakui dia mulia, dan dalam kemuliaannya itu ada hal-hal yang tersembunyi yang kita belum mengerti. Iya kan? Nah, sementara kemuliaan raja-raja, iya kan? Raja-raja sehebat apapun, masih banyak hal yang dia belum ngerti gitu. Makanya kemuliaan raja-raja, terjemahan aslinya sebetulnya bilang gini, kemuliaan raja-raja tetap memerlukan untuk menyelidiki segala sesuatu. Nah sementara kemuliaan Allah membuat Allah begitu sempurna, membuat Allah begitu lengkap, membuat Allah begitu komplit, dia tidak perlu menyelidiki apa-apa lagi, sehingga ada banyak hal yang masih misteri buat manusia kepada Allah. Sementara kemuliaan raja-raja tidak bisa menyamakan kemuliaan Allah. Ya, kurang lebih saya ngejelasin makna bahasa aslinya gitu. Bahwa kemuliaan raja-raja tidak ada tandingannya, tidak bisa disamakan dengan kemuliaan Allah. Karena kemuliaan raja-raja pun, raja-raja di tengah segala kehebatan kemuliaannya masih memerlukan penyelidikan-penyelidikan. Kenapa? Karena banyak hal yang dia belum mengerti. Amin? Oke. Mazmur 42 ayat 1-12. Itu pembimbingan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku apa? Merindukan engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dengan lain kata dia bilang gini, aku tuh sebetulnya percaya benar sama Tuhan, aku rindu banget sama Tuhan, tapi kapan saya bisa lihat Tuhan? Ada kan? Ada misteri di sini. Lihat selanjutnya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Artinya Korah sedang menghadapi apa ini? Masalah, betul? Dan dia diejek orang, dia dihina orang. Padahal ayat 2 bilang, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Kau ya Allah. Berarti Korah adalah pelayan Tuhan yang sangat berharap sama Tuhan, sangat mengandalkan Tuhan, tapi dia masuk dalam fase hidup di mana dia diejek. Waduh, itu hal yang paling nyebelin dalam hidup. Itu anak Tuhan juga kalau begitu-begitu lama tempeling orang. Ya kan? Dihina gitu. Mana? Doa-doa mana? Doa-doa mana? Lu berdoa sampai berdosa lu lama-lama. Nyakitin banget. Tapi izinkan saya menjelaskan ya, buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun dia ada dalam kondisi seperti itu, tapi ini selanjutnya yang dia katakan. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku apa? Ini yang saya bilang, dia dalam posisi tidak mengerti. Kenapa saya takut akan Tuhan? Kenapa saya melayani Tuhan? Kenapa saya beribadah kepada Tuhan? Kenapa saya rindu kepada Tuhan? Tetapi kok saya nggak bisa melihat Tuhan? Makanya jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Artinya I don't care mereka mau ngomong apa, pokoknya aku tetap harus berjalan maju. Amin. Meskipun saya belum mengerti, tapi saya harus maju. Amin. Contoh Bu, suami ibu bilang, sayang, nanti kamu ada kerjaan nggak? Enggak. Nanti pulang kantor aku jemput ya. Kemana? Pokoknya ada deh tempatnya. Aku mau ajak kamu surprise. Kemana dulu? Pokoknya ada deh. Tapi kemana? Menyenangkan deh. Saya mau tanya, berangkat nggak Bu? Tergantung bagaimana suami saudara. Kalau suami saudara memang baik,
Saudara berangkat. Tapi kalau udah seminggu terakhir ini tiap hari lu dipukulin, lu gak mau berangkat. Ini jangan-jangan gue dibuang ke tempat pembuangan Jepang nih. Mau dia bilang surprise, mau dia bilang enak, mau dia bilang apa, gak berani kita datang. Bayangin di rumah aja tiap hari dia pukulin saya, bener, kacamata saya 3 sampai pecah. Sekarang dia bilang surprise. Bener tadi tempat pembuangan Jepang dia kunciin gue di situ, di kolong bawah tanah. Betul nggak? Kalau saudara secure sama suami saudara, iya kan? Terus dia bilang, pokoknya ada deh. Yaudah, ya mau. Tapi bener ya. Ini urusan makanan nggak? Kalau makanan aku nggak mau, lagi diet. Ya kan? Tapi kalau yang lain, ya kan? Nah, ini yang Alkitab bilang, pokoknya aku akan tetap berjalan apa? Maju di tengah kepadatan tekanan manusia. Artinya orang mau ngomongin aku apapun, orang mau ngejek aku apapun, aku sedang berlinangan air mata sekalipun, tapi ayat ini bilang apa? Aku tetap akan apa? Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Haleluya. Ayat yang ke-6, dia ngomong sama dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Amin. Artinya ketika Tuhan belum saya bisa mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, aku tidak punya alasan untuk tertekan. Saya tidak punya alasan untuk kecewa. Saya tidak punya alasan untuk khawatir. Saya tidak punya alasan untuk menangis. Amin. Itu semua dibujuk, itu semua dipermainkan, itu semua dimainkan oleh roh kegelapan. Tetapi buat kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah, amin. Makanya Korah ngomong sama dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Bukan hakmu untuk mengetahui kenapa Tuhan izinkan. Hidup ini tidak perlu tanya kenapa. Hidup ini cukup bilang, Tuhan, aku percaya. Amin. Anak-anak muda yang mama dan papanya bercerai, nggak usah tanya kenapa. Amin. Anak-anak muda yang papanya kasar, nggak usah bertanya kenapa. Anak-anak muda yang mamanya tuh cerewet, minta ampun, nggak usah tanya kenapa aku punya mama kayak begini. Ya kan? Suami-suami nggak perlu tanya kenapa istri saya cemburuan. Nggak ada di Taman Puring yang bagusan dikit. Pikir sepatu Nike ke apa, ya kan? Saya mau bilang sama saudara, hidup ini nggak usah tanya. Saya takut akan Tuhan. Kok bisa tiba-tiba anak saya pakai narkoba? Nggak usah tanya. Nggak usah tanya. Pokoknya tinggal bilang, Tuhan, aku percaya. Amin. Nggak usah tanya. Yang bikin saudara kecewa itu pertanyaan itu. Yang bikin saudara lemah itu, buang energi tak berguna itu karena bertanya itu. Hidup Kristen nggak perlu tanya. Amin. Nggak perlu tanya. Waktu engkau bayi, papa akan gendong kita. Dan dia bawa aja. Dia nggak pakai tanya. Nah, kita mau ke dokter, suntik nggak? Suntik kan imunisasi hari ini. Nggak perlu, gendong aja. Amin. Dan Alkitab bilang, iya kan? Kita ini anak-anak yang dikasihinya. Amin. Makanya Daud bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Iya kan? Gembalaku. Kalau Tuhan gembala, kita apa? Domba, kita bukan onta. Dan Daud nggak bilang, Tuhan adalah kepala pembawaan onta-onta. Tuhan adalah gembala, kita domba. Amin. Makanya dia belajar sih, kenapa engkau tertekan, kenapa engkau gelisah, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Artinya, jangan buang energi deh, untuk pengen tahu ini, pokoknya bersyukur. Penolongku Allahku, artinya dia seperti Bapa yang paling bisa aku percaya dalam hidup ini. Amin. Seperti seorang anak yang digendong sama papanya, udah pokoknya percaya. 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, ayat yang ke-8, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Berarti ada hal-hal yang aku nggak bisa ngerti. Tapi ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Saya lihat nggak? Seperti ada double standard. Di satu sisi dia ceritakan kepanikannya, di sisi yang lain dia ceritakan. Nah itu yang mau dijelaskan di sini. Bahwa kalau fokus kita tuh mau mempertanyakan kenapa begini, kita akan terus makin jauh dari Tuhan. Tapi makin kita beriman, kita makin dekat dengan mujizat. Yang setuju bilang amin. Amin. Karena ayat 10 bilang, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Iya kan? Ayat 11, seperti kaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencelaku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Makin dia mempertanyakan, makin hatinya rasa sakit. Tapi dia bongkar semuanya dengan ayat 12 ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku?
Karena kita mempertanyakan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Dan waktu kita bersyukur, kita tahu dia penolong. Dan dia Allah buat kita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, makanya di sini saya jelaskan dalam pendahuluan, bahwa akhir zaman ini ada 3 cirinya. Saya menyebut akhir zaman ini dalam 3 ciri. Yang pertama, zaman penyelesaian. Allah sedang menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Sehingga ini bukan saatnya lagi main-main. Allah sedang menyelesaikan. Ya kan? Dan yang kedua saya pelajari, ini adalah zaman apa? Percepatan. Dan yang ketiga saya pelajari, ini adalah jalan apa? Zaman apa? Pelipat gandaan. Jadi ketiganya ini berhubungan. Dia zaman penyelesaian, karena segala sesuatunya akan diselesaikan. Betul? Iya kan? Dan karena itu, zaman ini disebut zaman apa? Percepatan. Makanya saya pelajari. Dulu nggak ada kita jumpain anak umur 19, 20 tahun pelayanan, nggak ada. Kalau sudah lihat tahun-tahun 70, 80, yang jadi pendeta tua-tua semua. Marilah datang kepada Tuhan, karena dia Allah yang baik, yang memberkati dan menghadapkan wajahnya kepada kita. Amin. Anak muda nggak ada yang mau ke gereja waktu itu. Bikin apa? Iya kan? Apalagi bisnismen pelayanan. Nggak ada. Pokoknya menjelang Natal gereja-gereja pakai tenda. Nggak ada gereja penuh, apalagi gereja di hotel, gereja nggak ada. Gereja yang ada aja nggak penuh. Baru nanti kalau Natal, tempat sewa-sewa tenda sampai di masjid-masjid tuh. Kan masjid-masjid kan suka ada sewa-sewa kursi apa-apa disewa sama gereja. Iya kan? Sehingga di belakang kursi gereja ada tulisan Al Mubarokah. Tapi sekarang kita lihat gereja makin dahsyat orang cari Tuhan. Karena memang ini zaman penyelesaian. Zaman apa? Percepatan. Makanya Tuhan sendiri menjadi komandonya. Setiap kita dilibatkan. Nah, karena Tuhan sendiri komandonya, Allah tahu ini bukan waktunya yang bisa terulur-ulur. Allah buat keputusan-keputusan luar biasa. Sehingga segala sesuatunya selesai, segala sesuatu cepat, segala sesuatu dilipat gandakan. Nah, makanya saya catat selanjutnya, menyadari semuanya ini, Allah sendiri sedang memimpin kegerakan akhir zaman ini. Untuk menggerakkan apa? Nah, ini dia. Ada 4 hal. Yang pertama, penuaian. Ladang Tuhan sudah menguning, matang untuk apa? Dituai. Tapi yang kedua, bukan cuma penuaian, tapi goncangan. Karena ini zamannya di mana lalang dan gandum dipisahkan. Saya ngerti sebagian saudara ada yang pernah berpikir gini, kalau kita hidup di zaman Yesus enak kali ya. Kita bisa ketemu Yesus langsung gitu ya kan. Kita bisa ditumpangin tangan sama Yesus langsung ya kan. Mungkin sebagian kita pernah berpikir gitu, sebagian kita, waduh kalau saya hidup di zaman Abraham, nama saya tertulis kayak dalam Alkitab ya. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, tidak ada zaman yang lebih asik daripada zaman sekarang ini. Ini zaman yang sangat luar biasa, yang setuju bilang amin. Saya percaya banyak orang, Yosua, Abraham, kalau boleh memilih, ini zaman yang dipilih. Karena saya percaya, ini zaman yang paling luar biasa, yang setuju bilang amin. Kenapa? Karena ini zaman pemisahan lalang dan gandum. Ini zaman pemisahan antara domba dan kambing. Ini zaman pemisahan antara kebenaran dan main-mainnya orang percaya. Amin. Makanya Alkitab bilang apa yang bisa digoncangkan, akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iya kan? Kalau kita mau tahu emas ini asli atau tidak asli, dia harus dilewat di dapur penyucian. Api yang akan mengujinya. Dan Alkitab berkata, di akhir zaman, pekerjaan kita akan diuji melalui api. Supaya nyata mana jerami, mana kayu bakar, mana kayu, mana batu permata, mana apa? Emas. Amin. Itu dia. Jadi itu sebabnya kita kadang bingung. Kenapa ya? Kok Tuhan izinkan goncangan-goncangan? Ini dia. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena kalau mental kita seorang prajurit, justru goncangan itu asik. Betul? Seorang prajurit itu senangnya ada pertandingan. Sama seperti seorang pemain bola profesional. Makin sering dia dilibatkan, makin senang. Betul? Tapi makin dia selalu jadi pemain cadangan, gak enak. Itu kan. Itu yang saya bilang mental prajurit. Beda sama mental Satpol PP. Kalau mental Satpol PP mudah-mudahan gak usah maju. Karena kalau maju pun pembersihan. Tapi kalau mental prajurit, kemanapun dikirim, siap. Amin? Iya kan? Nah, jadi ingat, di akhir zaman ini ada penuaian, ada goncangan, selanjutnya ada apa? Pekabaran Injil. Karena kita udah bilang Injilnya harus tersebar. Dan Injil ini tersebarnya kita nggak ngerti. Ada orang yang bertobat itu justru karena masalah.
Saya tahu nggak ada banyak orang masuk gereja sebetulnya bukan karena selebaran gereja. Ada banyak orang sebetulnya masuk gereja kenapa? Masalah. Dulu waktu belum ada masalah, wih, sombongnya minta ampun. Sampai setan aja bingung, gue setan tapi nggak sesombong lu. Ya, ada orang-orang ya, aduh. Makanya saya kalau lihat orang sombong gitu, saya bilang, oh belum nih. Belum kena batunya aja. Kita ini ya kalau udah ngalamin proses Tuhan nggak bisa sombong. Bener deh, nggak bisa sombong. Kita kalau udah ngalamin proses Tuhan, aduh, kita cuma mikir gini, ya saya ada sebagaimana saya ada itu karena anugerah Tuhan. Saya lihat dua, orang tuh kalau sombong sama suka menghakimi orang, itu dia belum. Itu kalau SD belum ujian, belum ikut UAN, ya belum ikut UAN, belum. Itu masih ya lagi olahraga lah, ya kan. Tapi kalau udah ikut UAN, kita nggak bisa menghakimi orang. Kita mau menghakimi bagaimana? Yesus bilang kalau kamu nggak salah lempar duluan, iya kan? Akhirnya kan kita bilang ya Tuhan saya kan ada sebagaimana saya ada ini karena anugerah, amin. Kalau orang belum tuh lewati proses Tuhan, ada masalah, ada dosa tuh, ada masalah, ada dosa. Tapi kita udah lewatin masalah yang paling berat apapun kita udah, ya Tuhan, kalau saya bisa keluar kan bukan karena saya hebat, Tuhan yang gendong saya mau kepleset Tuhan gendong, saya mau jatuh Tuhan angkat, amin. Saya belajar hal sederhana dari Daniel. Saya tahu nggak? Daniel itu punya alasan untuk sombong. Daniel itu punya alasan untuk tinggi hati. Karena Daniel ini jadi bahan omongan orang. Cuman dia yang bisa mengertikan arti mimpi raja. Ya kalau cuma arti mimpi mertua sih masih nggak apa-apa. Mimpi raja. Raja mimpi dan norak banget lagi dia bilang begini. Saya mimpi. Coba jelasin artinya. Ya orang tanya dong. Pak, mimpinya apa Pak? Ya itu dia. Saya mimpi, tapi saya lupa mimpinya apa. Coba jelasin artinya. Ya kalau saya ada di situ paling saya bilang gini, Pak. Minum di mana kok maboknya di sini Pak? Nah dia mimpi kok kita yang suruh tahu artinya. Nah mimpinya aja kita nggak tahu. Iya kan? Tapi akhirnya raja marah. Raja bilang sama pengawalnya namanya Aryok. Aryok bunuh ini semua orang. Dan sementara Aryok bersiap untuk membunuh, dia bertemu dengan Daniel. Daniel bilang stop. Mau bikin apa kamu? Mau sikat ini orang banyak ngomong. Kalau saya jadi Daniel, mungkin kita akan bilang apa? Sikat aja dah tuh. Kacau tuh orang-orang. Tidak. Dia bilang jangan. Aku akan menghadap. Dia menghadap raja. Dia bilang raja, jangan salahkan mereka itu. Mereka itu siapa? Paranormal. Ahli-ahli nuju Mesir. Artinya apa? Musuhnya Daniel. Orang yang nyurangin Daniel. Orang yang ngejahatin Daniel. Orang yang tidak menyembah Allah yang hidup yang disembah oleh Daniel. Daniel kan bisa bilang, raja, betul. Mereka itu kafir semua. Sebagian kita mungkin kalau dapat kesempatan sama kayak Daniel, kelakuannya kayak saya pikir begitu tuh. Tapi sorry ya tuh sih, Daniel nggak gitu. Itu yang saya bilang. Orang tuh kalau udah ngalamin proses Tuhan, yang pertama nggak bisa sombong, yang kedua nggak bisa apa? Menghakimi. Orang kalau senang yang menghakimi orang tuh kita cuma bilangnya, belum. Apalagi kalau orang udah pernah masuk ICU, nggak bakal kalah. Orang kalau udah pernah masuk ICU terus keluar, aduh dia cuma Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, ada orang yang aneh-aneh, dia nggak pandang, buat dia nggak perlu dah. Yang penting saya udah dapat tambahan hidup dari Tuhan dan mujizat. Iya kan? Itu namanya SI, sarjana ICU. Sarjana ICU. Apa yang Daniel bilang? Ini yang Daniel bilang. Memang yang raja hadapi sulit. Tidak ada seorang ahli nuju manapun di muka bumi yang mengerti. Dia nggak bilang cuman aku dong, Daniel. Siapa dulu bapaknya? Dia bilang apa? Tapi di sorga ada Allah yang hidup. Beri waktu bagiku untuk memohon petunjuknya. Karena cuman dia yang mengetahui segala sesuatu. Besoknya dia datang. Dia bilang, ja, maksudnya raja. Ja, engkau bermimpi begini. Raja terkagum dan bilang, ya itu mimpi aku. Dan bukan cuma itu. Ini artinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kemuliaan yang hebat yang diterima oleh Daniel. Tidak membuat dia sombong. Tidak membuat dia apa? Menghakimi. Makanya saya bilang di akhir zaman akan ada penuaian. Akan ada goncangan dan akan ada apa? Perkapan Injil. Sehingga ada banyak kali kita nggak ngerti. Orang bisa bertobat karena banyak hal. Kadang-kala orang ngeliat hidup saudara yang lagi banyak masalah tapi tetap tersenyum. Itu membuat orang diselamatkan. Kadang-kala orang lain ngelihat hidup saudara dikecewakan orang tapi tetap mengampuni, orang bertobat karena itu. Itu sebabnya Tuhan sedang memimpin gerakan ini. We don't know. Nikmatin saja. Kita ini kadang-kala kalau orang takut akan Tuhan tiba-tiba masuk rumah sakit, kita omongin. Masa itu orang melayani masuk rumah sakit? Ada dosa kali. Makanya Tuhan hajar dia. Gak usah menghakimi itu. Sampai ada orang kalau masuk rumah sakit gak berani telepon gereja. Takut dihina oleh orang gereja.
di gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center. Kalau saudara ada sakit di keluarga, ada yang masuk rumah sakit, telepon 31991070. 24 jam. Kita mau datang berdoa buat setiap saudara. Dan kita nggak kasih tahu sama gereja lain. Jangan takut. Kita bawa kepada kaki Tuhan aja. Lu jangan takut saya sebarin ke gereja-gereja. Ini ada jemaat ini masuk rumah sakit. Saya ini kan sering doain orang ke rumah sakit. Sebab saya tuh saya paling enak banget kalau orang bilang gini, pendeta, itu ada saudara saya pendeta. Dia baru dapat untung 2 triliun pendeta. Kita datangin yuk pendeta. Siapa tahu ada sumbangan untuk gereja. Saya malas. Gak bakal saya datang, bener. Percuma sudah ngundang saya. Percuma, bener. Percuma. Paling kalaupun harus saya datang, Geren yang saya suruh datang. Just kidding. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, kalau orang di ICU, apalagi belum percaya, saya senang banget datang. Paling, enak. ICU, saya datang. Masa kalau datang ICU biasanya malam-malam, jam 11. Tuyulnya kaget, Gilbert. Bener, kalau dia isi itu banyak roh. Dia mau cabut-cabut, tapi kalau saya lewat kan dia pergi dulu kan. Gilbert. Pindah ke ruang anak-anak aja, dia gak bakal di sana. ICU, doa. Paling semangat saya. Mau terima Yesus, 26 tahun saya melayani Tuhan. Belum pernah ada satu orang pun di ICU bilang enggak. Kalau enggak, saya bilang yaudah. Berangkat. Udah di ICU masih gak mau. Kita belaga berdoa tapi kita injek itu oksigen. Kayak itu ibu kan meninggal kan. Jadi waktu pendeta berdoa sampai pendeta ini bilang udah ibu berserah aja sama Tuhan, berserah aja. Bener mati dia akhirnya. Untung sempat nulis surat itu, surat wasiat. Dia akhirnya dipanggil notaris, keluarga semua kan. Jadi maksudnya supaya jangan ribut keluarga lah gitu. Pengen buka ini isi surat wasiat terakhirnya apa. Dia pikir pembagian tanah, pembagian warisan, toko, berliannya, cincin, kalung. Nggak tahu tulisannya cuma gitu. Pak pendeta tolong dong jangan injak oksigen saya. Rupanya dia mati gara-gara itu pendeta salah injak. Astaga. Kurang hikmat namanya. Jadi ada banyak kesaksian yang saya juga dapat. Dia takut akan Tuhan. Dia masuk rumah sakit. Tapi di rumah sakit dia menangkan banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai dokternya diselamatkan Tuhan. Karena dokter juga bingung. Kok dia sakitnya parah? Tapi dia terus ngomong tentang Tuhan. Kok pengharapannya luar biasa. Sehingga dokternya pun dijamah Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, bahwa di akhir zaman ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Tapi kita tahu ada 3 hal ini. Yang pertama ada masa apa? Penuaian. Yang kedua ada masa apa? Goncangan. Yang ketiga ada masa apa? Pengamalan Injil. Nah tapi yang keempat, harus ada murtad. Itu Alkitab sudah bilang. Itu. Kenapa? Karena yang lalang ini harus disingkirkan. Sehingga akan ada murtad besar. Nah itu sebabnya ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Kita nggak tahu. Pokoknya hidup Kristen itu cuma fokus saja pada Tuhan itu baik. Percaya saja Roma 8 ayat 28. Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah karena itu saya coba melihat apa serangan iblis di akhir zaman ini. Ya, melihat tadi kegerakan Tuhannya. Nah sekarang apa serangan iblis? Matius 12 ayat 25. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat apa? Bertahan. Jadi serangan iblis di akhir zaman yang pertama apa? Perpecahan. Rumah tangga dipecah, hubungan orang tua dan anak dipecah, ya kan? Itu yang sedang dipecah. Kenapa? Karena di mana kesatuan, di situ ada kekuatan, ya kan? Sehingga kesatuan dalam gereja banyak sekali perpecahan-perpecahan ini. Sehingga akhirnya orang tuh makin tawar, makin kecewa gitu. Kok gini gitu ya kan? Selanjutnya, akhirnya serangan iblis di akhir zaman itu dalam bentuk apa? Ada 2 bagian di sini. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Sama-sama bilang sama saya bingung. Menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena apa? Kecemasan. Sama-sama bilang sama saya kecemasan. Yang berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini sebab kuasa-kuasa langit akan apa? Goncang. Right. Nah, sekarang satu lagi. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah apa? Tiba. Nah, serangan iblis yang kedua mendatangkan kebingungan. Banyak anak-anak muda bingung, betul? Banyak orang yang sudah menikah bingung, apalagi yang nggak menikah. Banyak orang yang punya anak bingung, apalagi yang nggak punya anak. Kan kira-kira begitu, saudara, ngerti nggak? Banyak orang kaya bingung, apalagi yang susah. Jadi kalau saudara hari-hari menghadapi kebingungan, jangan panik. Tahu, this is not from God. My God is not the order of confusion. Allah saya bukan Allah yang menciptakan kebingungan. Yang setuju bilang amin. Amin. Jadi kalau kita udah mulai bingung, ini kenapa begini? Itu pasti bukan dari Tuhan. Iya kan? Makanya yang lebih parah di 2 Tesalonika dikatakan apa?
Kebingungan ini bahkan jadi dengan ilham roh. Berarti di akhir zaman akan banyak nubuat-nubuat palsu juga. Saya tidak bilang nubuat pasti nggak betul. Tapi saya mau bilang nubuat-nubuat palsu, lu buat-buat, nah itu ada. Ya kan? Sehingga orang akhirnya bingung. Saya tahu nggak banyak orang akhirnya kecewa di dalam gereja, kenapa? Kok gereja yang katanya penuh Roh Kudus, gereja yang katanya berbahasa roh, kok ini pecah di sini, ribut di sini. Ini dia. Yang satu bilang, Tuhan bicara sama saya. Kan dua orang pendeta karismatik kalau berkelahi kan kita ribut. Satu bilang gini, Tuhan bicara kepada saya. Satu bilang, Tuhan bicara juga kepada saya. Tapi malaikat bilang, enggak, dia nggak bicara sama siapa-siapa. Dia aja yang bikin-bikin tuh orang. Karena pada dasarnya iblis mau bikin kita bingung. Karena orang bingung ini pasti nggak fokus. Iya kan? Selama kita fokus, kita akan maju. Yang setuju bilang amin. Ya. Baru yang ketiga, serangan iblisnya, perpecahan. Lalu apa tadi? Bingung. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 16. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelan ini, karena itu kami apa? Tidak tawar hati. Sama-sama bilang sama saya, tawar hati. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sama-sama bilang sama saya, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari apa? Sehari ke sehari. Jadi yang ketiga, yang setan mau buat apa? Tawar hati. Setelah perpecahan, lalu apa tadi? Kok gini ya? Semua orang bingung. Orang-orang dalam dunia bisnis bingung. Ini bingung, itu bingung. Anak-anak muda bingung. Orang tua bingung ngedidik anak hari-hari ini. Ya kan? Padahal sebetulnya ikutin aja Tuhan. Fokus aja sama Tuhan. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tidak mungkin kita dikecewakan. Yang setuju bilang amin. Iya kan? Nah, akhirnya ujung-ujungnya kalau kita terus biarkan kebingungan, makanya Daud bilang apa? Waktu aku takut, aku percaya. Makanya Korah bilang apa? Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepadanya dan jangan lupakan segala kebaikan. Yang setuju bilang amin. Amin. Nah, karena itu ketidakmengertian kita, coba lihat Habakuk pasal 3. Ini contoh yang paling luar biasa. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, habis. Artinya gini, aku udah berdoa tapi nggak dapat mujizat, aku berdoa tapi nggak dapat pertolongan, aku berdoa tapi kelihatannya Tuhan tidak bekerja dan tidak bertindak dan berbuat apa-apa, ya kan? Namun, sama-sama bilang sama saya, namun, katakan apa situ? Aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya kan? Berarti dari sini kita melihat bahwa kita nggak perlu tanya why-nya, kita nggak perlu tanya kenapanya, tapi yang kita percaya bahwa this is good for me. Amin. Bahwa dia melatih kakiku. Bahwa lewat lembu sapi yang tidak ada ini, aku akan berjejak di bukit-bukit Tuhan. Amin. Artinya kita nggak perlu tahu ini kenapa ya. Jadi kita nggak perlu lihat now and today-nya. Kita nggak perlu get the answer just right now. Kita cuma imanin saja bahwa ke depannya semuanya pasti indah. Dan itu yang dipegang oleh Yusuf, itu yang membuat Yusuf kuat. Yusuf nggak pernah tanya sama Tuhan, kenapa kakak-kakak saya jahat banget? Kenapa dia tega banget? Kalau sampai Yusuf mempertanyakan itu, maka hari-hari Yusuf hanya duduk di bawah pohon sambil menyanyi, haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Oh, malaikat datang dan berkata, cucian deh lu. Iya kan? Karena saya mau bilang sama saudara, enggak tuh dia nggak pernah tanya. Dia nggak pernah tanya. Amin. Saya tahu nggak titik terendah dalam iman saudara? Setiap kali saudara mulai mempertanyakan why, kita nggak perlu tanya sama Tuhan why. Nggak perlu tanya. Amin. Kita nggak perlu berusaha mengerti. Kita mengerti juga nggak punya nilai tambah buat iman kita kok. Iya kan? Dia nggak perlu tanya. Waktu difitnah sama istrinya Potifar, dia nggak tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa perempuan gatel itu? Mungkin gara-gara buat hidup saya hancur semuanya. Dia bertanya. Dia cuma tersenyum dan dia cuma tahu bahwa Tuhan itu baik. Dari mana saya tahu dia tenang? Kita tahu di akhirnya dia bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, alam mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Amin. Itu rahasia kekuatan. Saya nggak perlu tanya kenapa saya difitnah orang. Saya nggak perlu tanya, Tuhan saya udah buat baik sama orang itu, kenapa orang itu nusuk saya dari belakang? Nggak perlu. Pokoknya senyum aja. Kita ini cuma menjalankan tugas yang Tuhan perintahkan. Lakukan yang terbaik. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Setuju, berikan tepuk tangan. Amin. Right. Nah, saya catat di sini ada 6 jawaban sederhana.
Ketika kita menghadapi ketidakmengertian, what should we do? Apa yang harus kita buat? Ya kan? Saya catat di sini, kalau kita menghadapi ketidakmengertian sebenarnya, kalau saya menghadapi ketidakmengertian, itu sebetulnya bukti ketidaksiapan kita untuk hidup dalam roh dan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dalam Galatia dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi kalau kita tidak mengerti bukan karena kondisinya rumit, tapi karena kita mau hidup dalam daging. Kita nggak mau hidup dalam roh. Kita nggak mau hidup dalam iman. Kita nggak mau hidup dalam pengharapan. Kita nggak mau hidup dengan jalan sorgawi. Kita cuma mau ikutin daging. Saya maunya begini. Saya mau uang saya sekian. Saya mau rumah saya begini. Saya mau keadaan rumah tangga saya begini. Kalaupun semua yang kita targetkan tidak tercapai, kita cuma pandang Tuhan dan kita tahu Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Right. Yang kedua, kalau kita mulai tidak mengerti, sebetulnya Allah sedang mengerjakan jalannya dalam kedaulatan dan kemuliaannya. Tahukah saudara, Allah dalam mengerjakan sesuatu tidak memerlukan ACC kita. Allah dalam menentukan jalannya tidak membutuhkan nasihat kita. Allah tidak perlu datang ke kita lalu nanya, nak, bagus nggak kalau begini? Jangan deh Tuhan, oh jangan ya. Mau kamu gimana? Nggak perlu. Karena pikiran saya terbatas. Usul saya, ide saya, kemauan saya dapat menyengsarakan saya. Tapi yang Tuhan mau pasti yang terbaik. Amin. Saya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan menjadi jemaat yang punya mental begitu. Walaupun saya nggak ngerti kenapa ini terjadi, saya tetap bersorak. Amin. Walaupun saya nggak ngerti kenapa begini, tapi saya tahu ini yang terbaik. Makanya selalu saya bilang gini, nggak selamanya kita harus bilang Tuhan itu baik dengan bibir yang tersenyum. Kadangkala kita harus bilang Tuhan itu baik walaupun air mata mengalir. Walaupun hati sakit banget. Walaupun lutut kita gemetar. Tapi kita tetap angkat tangan dan bilang, Lord, I know you are good. Tuhan, pokoknya aku tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Itu yang membangkitkan hati kita. Dan membawa kita pada kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan ya mereka. Yang ketiga, sebenarnya ketika kita tidak mengerti, Allah sedang mengajar kita untuk lebih melekat pada Tuhan. Ada hal yang paling sederhana dalam hidup ini. Kalau saudara nggak ngerti sebuah pelajaran, jangan bolos di pelajaran itu. Tapi tanya, betul? Iya kan? Kita nggak ngerti pelajaran sejarah. Kan sejarah Indonesia the most boring thing. Ya kan? Bored. Saya dulu waktu sekolah saya sempat protes sama guru sejarah saya. Guru sejarah saya orang Makassar, namanya Lahamisu. Saya protes sama guru saya bilang gini, Pak, saya mesti hafalin. Ini lahirnya di Ponorogo, lahirnya Imam Bonjol, lahirnya omak saya aja saya nggak tahu, Pak. Waduh, perang apa lagi. Rumit banget. Mending kalau cuma ceritanya kita ngerti lah gitu. Ini konferensi meja bundar atau mejanya bundar apa enggak aja saya nggak tahu. Dia aja yang bikin-bikin, oh ya kan. Ntar apa tuh konferensi Linggarjati aja kita nggak tahu di mana, astaga, ya kan. Intinya sederhana, kalau kita nggak tahu, deket aja. Begitu juga Tuhan. Waktu saya nggak ngerti, saya mendekat. Amin. Jadi kalau kita nggak ngerti, jangan lari. Kalau nggak ngerti, makin dekat. Sama seperti Alkitab, kalau sudah baca nggak ngerti, baca terus. Sama seperti kayak film, sering nonton. Nggak ngerti, nonton terus. Kecuali film Indonesia sampai ujung emang nggak ngerti. Ya nggak apa-apa sih, tapi at least sampai selesai gitu kan. Iya kan? Jadi makin kita terus, makin kita bisa dapat. Begitupun ikut Tuhan. Kalau saya bilang, saya udah ikut Tuhan, belum ngerti, maju terus. Makin kita dalam. Makin, oh ini maksudnya ini. Oh ini maksudnya ini. Baru kita tahu. Makanya Daud bilang apa? Dulu aku muda. Sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Yang setuju berikan tepuk tangan ya mereka. Iya kan? Sehingga kalau saudara ngadepin hal seperti itu, tenang ya sekarang ya. Saya nggak perlu ngerti kok. Pokoknya saya percaya aja. Amin. Selanjutnya. Kita sedang menghadapi ketidakmengertian, sebenarnya kitanya mungkin masih jauh dari Tuhan dan kitanya masih sombong, ya kan? Kitanya masih punya our own agenda, kitanya masih punya keinginan-keinginan sendiri. Nah, own agenda ini yang sedang Tuhan mau sikat. Sampai kita bisa naikkan doa seperti yang Yesus naikkan. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Karena kalau kita masih hidup di our own agenda, kita masih hidup pada jalan yang berbahaya. Tapi waktu kita hidup pada jalannya Tuhan, kita berani bilang, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kelima, ketika kita menghadapi ketidakmengertian, saya khawatir sebenarnya jalan-jalan kita masih memaksakan kehendak kita sendiri. Kita masih ngotot gitu, pokoknya saya mau ini, pokoknya saya mau ini, pokoknya saya mau ini. Dan itu yang membuat kita nggak ngerti. Padahal kalau kita bilang, pokoknya saya mau, Tuhan mau. Pokoknya saya mau, Tuhan mau. Kita akan dibawa ke jalan yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Daud bilang, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghibur aku. Artinya saya nggak punya agenda apa-apa. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan yang punya agenda. Tidak pernah domba bertanya kepada gembala,
Mas, mau kemana kita ini? Oh, nggak ada. Sebagai domba, cuma ikut aja. Gembala kemana? Ada. Makanya bangsa Israel diajar dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan berhenti, bangsa Israel harus berkemah. Tiang awan jalan, mereka harus jalan. Itulah hidup Kristen. Buang own agenda. Apa yang benar, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kita mesti jalankan. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, yang keenamnya, kalau kita menghadapi ketidakmengertian, kita sebetulnya sedang dibentuk dalam kualitas yang lebih tinggi lagi. Dari bejana, maksud saya dari tanah liat, dibuat menjadi apa? Bejana. Betul? Seandainya tanah liat bisa ngomong, itu sakit. Tapi segumpal tanah liat ditaruh di pangkuan saudara, sudah buang. Ngotor-ngotorin baju. Lagian norak. Orang bilang lu punya hokus-pokus kali. Masa sepanjang hari di gereja dia bawa itu tanah liat di pangkuannya? Hokus-pokus kali itu. Ya kan? Tapi ketika sudah dibuat ini bejana yang baik, mahal harganya. Amin. Jadi kalau Tuhan sedang mainkan kita, kita kadang-kadang nggak ngerti. Tanah liat itu nggak tahu mau dijadiin apa dia itu. Tetapi sekali jadi yang indah, dia mahal. Dan saya mau beritahu, waktu hidup kita melewati ketidakmengertian Tuhan, hidup kita jadi berkat, hidup kita berarti, hidup kita bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau hari-hari ini sudah menghadapi hal-hal yang tidak kau mengerti, bersyukurlah, bersemangatlah dan bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan sedang membangun aku dalam kualitas ilahi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya sebagai penutup, saya tekankan di sini, biarlah setiap kita belajar dari Mazmur 42 ayat 6 ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan apa? Allahku. Berarti ada 3 pelajaran penting yang kita bisa belajar dalam penutup kita. Yang pertama, kita harus tetap berharap. Kita nggak perlu mempertanyakan, berharap saja bahwa yang terbaik Tuhan pasti sediakan. Yang kedua, kita harus apa? Yang pertama apa? Kita harus apa? Berharap. Yang kedua harus apa? Nggak usah pertanyakan, berharap aja, bersyukur. Dan yang terakhir apa? Beriman. Bahwa singa muda boleh menelan kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.